Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah Masjid Namirah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah melonjaknya kembali kasus Covid-19, kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas, untuk melangkah kaki dan untuk beraktivitas yang bermanfaat. Mudah-mudahan kesehatan dan kekuatan yang Allah titipkan kepada kita bisa kita optimalkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal kita untuk perjalanan yang amat panjang, yaitu perjalanan menuju kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas salah satu tema yang penting yang berkaitan tentang tauhid, yaitu tema dengan judul keajaiban peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Kapan terjadinya? Dan bagaimana sikap kita terhadap Isra Mi'raj? Insyaallah ta'ala kita akan kupas masalah ini sesuai panduan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW serta bimbingan para ulama yang mumpuni di bidangnya. Kenapa kita perlu membahas tentang masalah Isra Mi'raj ini? Ada beberapa sebab kenapa kita penting membahas masalah Isra Mi'raj ini. Pertama, karena peristiwa ini peristiwa yang sangat dahsyat. Bukan peristiwa biasa. Ini peristiwa yang sungguh menakjubkan. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan surat Al-Isra yang mengabadikan tentang peristiwa ini, diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah. Dan kalimat tasbih digunakan dalam bahasa Arab untuk peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, peristiwa-peristiwa yang mencengangkan. Ini bukan peristiwa yang hanya terjadi di bumi, tapi ini sebuah peristiwa kolaborasi antara bumi dan langit. Yang kedua, peristiwa ini merupakan mukjizat dan tanda tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran risalah yang beliau emban. Walaupun peristiwa ini tidak masuk di akal, tetapi peristiwa ini adalah ditegaskan dalam Quran, ditegaskan dalam hadis, karena syariat Islam adalah syariat yang berdasarkan dengan wahyu, bukan hanya sekedar dengan logika. Yang ketiga, bahwa
membenarkan peristiwa ini, mengimani adanya peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan bagian akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Karena peristiwa ini telah ditegaskan dalam Al-Quran, ditegaskan dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan mutawatir, dan telah menjadi kesepakatan para ulama. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyimpang dari kalangan ahli filsafat dan kalangan pengekor hawa nafsu. Yang keempat, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena para ulama begitu perhatian dengan masalah ini. Buktinya, mereka selalu mencantumkan masalah ini dalam kitab-kitab mereka. Baik dalam kitab tafsir, maupun dalam kitab hadis, maupun dalam kitab akidah, maupun dalam kitab sirah. Hampir semua para ulama, ya, mereka selalu membahas masalah ini. Bahkan banyak buku-buku yang berkaitan tentang masalah ini ditulis secara khusus. Hal yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peristiwa ini. Baik. Apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj ini bahasa Arab. Kita perlu memahaminya, apa yang dimaksud dengan Isra dan apa yang dimaksud dengan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya perjalanan di malam hari. Ya, Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama Jibril di malam hari dari Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Di Mekah, menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Palestina itu di Syam. Ya. Ini disebut dengan Isra yang dimaksud di dalam pembahasan kita. Sebagaimana di awal surat Al-Isra Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad di malam hari. Ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Baik, ini tentang Isra. Adapun Mi'raj, Mi'raj artinya secara bahasa alat untuk naik. Jadi kalau tangga itu dalam bahasa Arabnya salah satunya dia disebut dengan Mi'raj karena dia untuk naik, lift untuk naik, itu namanya Mi'raj. Ya. Adapun secara istilah, ya, Mi'raj artinya naiknya Rasulullah SAW dari bumi menuju langit yang 7. Ya, naiknya Rasulullah SAW dari bumi menuju langit yang 7. Karena langit itu ada tingkatan-tingkatannya. Langit yang pertama, langit yang kedua. Ini sampai ke langit yang ke-7. Itu yang dimaksud dengan Mi'raj. Jadi Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Ya, sedangkan Mi'raj yaitu naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit, bahkan langit yang ke-7 ke Sidratul Muntaha, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu apa? Kewajiban salat sebagaimana nanti yang akan kita bahas. Baik. Isra Mi'raj ma'asyiral muslimin wal muslimat adalah sebuah peristiwa yang hak, benar adanya. Benar-benar terjadi. Bukan bohong, bukan fiktif, bukan hayalan, bukan dongeng. Tapi ini adalah hak benar adanya. Oleh karenanya seorang muslim
Seorang muslimah wajib meyakini kebenaran peristiwa Isra Mi'raj. Tidak boleh ada secuil pun keraguan di dalam diri kita ya untuk meragukan peristiwa Isra Mi'raj. Jangan sampai kita nggak percaya dengan Isra Mi'raj karena ya nggak masuk di akal ya dan lain sebagainya. Kenapa kita wajib percaya dengan peristiwa ini? Karena peristiwa ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, sudah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih, dan sudah menjadi ijma' kesepakatan para ulama. Dan suatu masalah jika sudah ditegaskan oleh Al-Quran, sudah ditegaskan oleh hadis, dan sudah ditegaskan oleh ijma' kesepakatan para ulama, maka tidak ada ruang bagi kita untuk menyelisihinya. Siapa yang menyelisihinya berarti dialah yang salah, dialah yang tersesat jalan, dialah yang menyimpang. Ya. Adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ada dalam 2 surat di dalam Al-Quran. Ya, yang pertama surat Al-Isra, ini tentang peristiwa Isra. Dan yang kedua adalah dalam surat An-Najm, ini peristiwa Mi'raj. Tentang Al-Isra, Isra tadi yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestina di malam hari. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Yang dimaksud hambanya di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yaitu di Palestina, di kota Syam yang telah kami berkahi ya sekelilingnya. Makanya Syam itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah SWT. Dan Syam sebagai faedah sekarang itu ya untuk 4 negara. Jadi kalau dulu para ulama nyebutnya Syam, tapi sekarang sudah terpecah menjadi 4. Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Ya, ini kalau disebut kata Syam, berarti maksudnya adalah 4 negara ini. Agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Nabi SAW ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban-keajaiban yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini tentang Isra. Adapun tentang Mi'raj, maka ini terdapat dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan uhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yahsas sidrata ma yakhsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra." Sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli. Yaitu pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu melihat Jibril inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id yahsas sidrata ma yakhsha, ya ketika itu penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya. Ini adalah kisah tentang Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ini dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang Isra Mi'raj. Adapun hadis yang menunjukkan tentang peristiwa Isra Mi'raj, hadis-hadisnya banyak sekali. Bahkan dinilai oleh para ulama hadisnya itu mutawatir. Apa itu mutawatir, Ustaz? Mutawatir ini istilah dalam ilmu hadis tentang sebuah hadis yang diriwayatkan ya dengan jumlah yang banyak oleh para sahabat yang banyak sekali jumlahnya, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Itu namanya hadis mutawatir, saking banyaknya. Dan hadis mutawatir mesti sahih. Ya, mesti sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karenanya siapa yang mengingkari hadis yang mutawatir, maka pada dasarnya dia mengingkari matahari di siang bolong. Kita mengingkari hadis Bukhari Muslim saja itu sudah berbahaya. Ya, istilah orang Jawa kualat ya. Apalagi kalau mengingkari hadis yang mutawatir. Ya, yang diriwayatkan oleh para sahabat dengan jumlah yang banyak sekali. 20, 30, 40 sahabat. Ya. Sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk apa? Meragukan kebenaran hadis-hadis tentang Isra dan Mi'raj. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang zindiq. Zindiq itu orang-orang apa? Munafik. Yang berkedok Islam, KTP-nya Islam, casingnya Islam, tapi dalemannya adalah kafir. Ya. Baik. Dalil yang ketiga adalah ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Dalil yang pertama Quran. Quran sudah kita nggak ragukan lagi. Al-Quran pasti benar. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis juga demikian. Ya, pasti benar. Kenapa? Karena hadis itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah. Kalau kesepakatan para ulama pun demikian. Tidak mungkin para ulama itu sepakat kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Makanya kesepakatan para ulama pasti benar. Tidak mungkin salah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, la tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin para ulama itu sepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Jadi kalau ulama sudah bersepakat, berarti pasti benar. Ulama sudah bersepakat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu benar. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Bahkan ini sudah menjadi bagian dari akidah, keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, setiap muslim dan muslimah. Bahkan mereka mengkafirkan orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa mengkafirkan? Karena orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj berarti dia tidak percaya dengan Quran, tidak percaya dengan hadis, dan tidak percaya dengan kesepakatan para ulama. Dan itu sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, ini perlu kita pahami karena sekarang ini banyak masalah-masalah yang sudah jelas, masalah-masalah yang sudah final dalam agama Islam, tapi sebagian orang mencoba untuk mengobok-ngoboknya, mencoba untuk mempermasalahkannya. Padahal itu sudah paten, sudah final, dalilnya sudah jelas dalam Quran dan dalam hadis. Tidak ada ruang untuk diperdebatkan lagi. Ya, jangan kita memperdebatkan masalah-masalah yang sudah apa? Final. Masalah-masalah yang sudah rampung. Ya, ini. Di antaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau mengatakan dalam kitabnya Risalah ila Ahli Saghar, mereka para ulama ussalaf telah bersepakat
bahwa beriman dengan berita Isra Nabi ke langit hukumnya adalah wajib. Jadi wajib bagi kita ya untuk mengimani peristiwa Isra Mi'raj ini. Sayangnya sebagian kalangan dari kalangan rasionalis, orang-orang yang berlebih-lebihan kepada akalnya, menggugat peristiwa Isra Mi'raj ini. Mereka nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Hanya dengan bermodalkan apa? Akal. Nggak masuk akal itu peristiwa Isra Mi'raj. Masa dari Mekah ke Palestina hanya dalam semalam. Apalagi bisa tembus ke langit yang ketujuh. Memang kalau secara akal, kalau kita gunakan pendekatan rasio, nggak masuk di akal. Apalagi dulu belum ada pesawat ya. Nggak masuk di akal. Tapi agama kita bukan agama yang hanya berdasarkan dengan akal. Banyak hal-hal, banyak masalah-masalah di luar kapasitas akal kita. Oleh karenanya, apabila dalil bertentangan dengan akal, dahulukan dalil. Jangan dahulukan akal. Ya. Banyak masalah-masalah yang akal kita belum nyampe. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Akal kita ini terbatas. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaih kama anna lil basari haddan yantahi ilaih." Akal itu memiliki batas sebagaimana ya pandangan mata memiliki batas. Kita punya mata ada batasannya. Jauh dikit sudah nggak jelas. Makanya sebagian orang butuh kaca mata. Itu mata. Begitu juga dengan akal. Akal itu ada batasannya. Tidak semua bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya. Oleh karenanya, pendekatan yang paling benar dalam menghadapi Isra Mi'raj adalah pendekatan iman. Pendekatan apa? Iman. Selama itu dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya walaupun akal kita belum menjangkaunya. Mari kita contoh sosok seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tatkala banyak orang tidak percaya dengan Isra Mi'raj saat itu. Jadi Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu mengabarkan kepada kaumnya, orang-orang kafir Quraisy. Mereka semuanya ketawa terbahak-bahak, terpingkal-pingkal. Ya, tambah kacau ini Muhammad ini. Nemen wis. Ya. Apalagi mereka sebelumnya sudah ngomong apa? Nabi Muhammad itu tukang sihir, gila, ya, dan lain sebagainya. Tambah Nabi Muhammad menceritakan tentang Isra Mi'raj yang enggak masuk di akal mereka. Makanya mereka terpingkal-pingkal. Wah, ya, tambah gendeng Nabi Muhammad ini. Begitu mereka menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, ya, apa kamu percaya dengan omongannya temanmu itu Muhammad yang ngomong nggak masuk di akal, ngaco? Apa jawaban Abu Bakar? Ini yang perlu kita tiru. Bukan jawabannya orang-orang kafir ya. Jawaban seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Dia mengatakan, "In qala dzalika Muhammadun faqad shadaqa." Kalau yang cerita begitu itu adalah Muhammad, aku membenarkannya. Aku percaya karena dia pasti benar. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita tiru. Makanya Abu Bakar itu dijuluki apa? As-Siddiq, gara-gara setelah peristiwa ini. Dia dijuluki As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya orang yang membenarkan. Yang kuat imannya. Di saat orang-orang lain gak percaya dengan Nabi Muhammad,
dia percaya dengan Nabi Muhammad. Walaupun secara akal nggak masuk di akal. Ini keimanan. Ini soal akidah. Jadi sangat kerdil jika kita hanya mengandalkan akal kita kemudian melawan dalil Al-Quran dan hadis. Hanya gara-gara akal kita belum nyampe. Jadi kewajiban kita adalah ma'asyiral muslimin membenarkan peristiwa tersebut tanpa ada sekecil apapun keraguan di dalam diri kita. Baik, masalah selanjutnya. Kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Banyak orang beranggapan Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sekarang tanggal 24 ya, masuk tanggal 25. Biasanya bentar lagi ada perayaan Isra Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Karena banyak orang meyakini Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Padahal, apakah benar Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab? Para ulama rahimahumullahu ta'ala, kalau kita bahas secara tinjauan sejarah ya, masalah waktu kapan terjadinya Isra Mi'raj itu masalah yang diperselisihkan secara tajam oleh para ulama. Bahkan ada sekitar 10 pendapat dalam masalah ini. Jangankan ya tanggalnya, bulannya saja diperselisihkan. Ada yang bilang Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Ramadan. Ada yang bilang bulan Syawal. Ada yang bilang enggak, bulan Rabiul Awal. Ada yang bilang Rabiul Tsani. Hampir semua bulan itu ada. Ya. Nah, jadi kita nggak usah bahas tanggal 27-nya. Bulannya saja itu masih diperselisihkan dan diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Dan tidak ada dalil yang sahih yang menetapkan secara pasti kapan terjadinya ya peristiwa Isra Mi'raj. Baik tanggalnya maupun bulannya. Bahkan penetapan tanggal 27 Rajab itu adalah pendapat yang paling lemah di antara 10 pendapat yang ada. Ya. Coba mari kita perhatikan perkataan Imam Ibnu Dihyah. Beliau mengatakan sebagian tukang cerita menyebutkan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Hal itu menurut ahli hadis merupakan kedustaan yang amat nyata. Merupakan kedustaan yang amat nyata. Karena nggak ada buktinya. Nggak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwasanya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab. Atau bulan Rajab saja nggak ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Walhasil kesimpulannya, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung. Yang harus kita percayai. Yang harus kita imani. Hanya saja waktunya tidak ada yang mengetahuinya. Tidak diketahui kapan waktunya. Harinya, tanggalnya, bulannya kapan, itu tidak diketahui. Kenapa? Karena memang tidak ada ritual khusus pada peristiwa Isra Mi'raj. Andaikan ada ritual khusus, pasti akan diketahui waktunya. Ya, akan diketahui waktunya. Ya, ini perlu kita fahami agar kita nggak ikut-ikutan ya doktrin sebagian kalangan atau sebagian masyarakat yang beribadah tapi nggak pakai ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan atau perasaan atau apa kata banyak orang. Kita beragama harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan ilmu. Ya. Tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak boleh hanya sekedar apa kata banyak orang. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa dalilmu kamu melakukan ibadah ini?
Kalau memang ada dalilnya yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, silahkan. Tapi kalau kita tidak memiliki dalil, ya, maka jangan. Karena semua itu hanya sia-sia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, kok bisa Ustaz ada peristiwa ajaib tapi nggak diketahui? Bisa aja. Malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Tapi apakah ada orang yang tahu kapan pastinya, ya, hari apa, tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu? Nggak ada yang bisa memastikan. Ya, Nabi hanya mengatakan dia mungkin paling dominan di 10 hari terakhir. Tapi kapan pastinya? Wallahu a'lam. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kita berlomba-lomba. Ya, hal yang paling penting dalam peristiwa Isra Mi'raj bukan untuk kita jadikan ritual atau perayaan. Tapi yang paling penting kita imani peristiwa tersebut, dan yang paling penting lagi adalah kita mengambil ibrah dan pelajaran dari peristiwa tersebut. Masalah yang selanjutnya, apakah peristiwa Isra Mi'raj itu dengan roh ataukah dengan jasad? Ya, jadi Nabi ketika Isra Mi'raj itu, apakah jasadnya juga, atau cuma rohnya saja, ataukah roh dan jasadnya juga? Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan roh dan jasadnya. Ini pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Ada yang mengatakan rohnya saja, jasadnya enggak. Ada yang mengatakan ya Isra itu di alam mimpi. Jadi bukan cuma apa namanya, bukan dengan jasadnya, cuma mimpi. Ya, mimpi. Tapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Bahwa Nabi ketika Isra Mi'raj itu dengan roh dan dengan jasad. Apa alasannya? Ya, pertama firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Ya, di sini didahului dengan kata tasbih, maha suci. Kalimat maha suci, kalimat tasbih itu digunakan untuk peristiwa-peristiwa yang mencengangkan. Peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang luar biasa. Kalau cuma sekedar roh atau cuma sekedar mimpi, luar biasa apa tidak? Enggak luar biasa. Kalau cuma sekedar mimpi, itu enggak ada yang luar biasa. Tapi kalau itu dengan jasad dan dengan ruh, maka ini yang luar biasa. Yang kedua, dalam ayat tersebut Allah mengatakan bi abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Dalam bahasa Arab, kalimat hamba itu mencakup untuk roh dan untuk jasad. Ya, untuk roh dan untuk jasad. Baik. Kemudian juga, kalau seandainya itu cuma sekedar mimpi, nggak akan diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi nyatanya orang-orang kafir Quraisy, mereka tertawa terbahak-bahak. Karena mereka nggak percaya kalau dengan jasadnya. Kalau cuma mimpi, ya mungkin mereka percaya. Ya. Nah, kemudian juga dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan ceritanya Nabi dibawa di atas buraq. Kalau cuma roh nggak butuh buraq, nggak butuh kendaraan. Yang butuh kendaraan itu adalah ya jasad, ya, dan alasan-alasan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj ya bukan hanya ruhnya saja atau bukan di alam mimpi, tapi ini benar-benar adanya dengan ruh dan dengan jasad. Baik, masalah berikutnya, Isra Mi'raj itu cuma sekali atau terjadi berkali-kali? Terjadinya cuma sekali ataukah berkali-kali? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sekali terjadinya, ada yang mengatakan berkali-kali. Yang mengatakan berkali-kali beda pendapat lagi. Ada yang bilang 2 kali, ada yang bilang 3 kali, dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang kuat,
bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi hanya sekali saja. Bukan berkali-kali. Baik 2 kali atau 3 kali. Nggak mungkin lah Nabi SAW mondar-mandir ya, antara Nabi Musa kepada Allah SWT kemudian berkali-kali. Nggak mungkin juga Nabi mendapatkan penghapusan yang dari 50 kali sholat menjadi 5 sholat, yang kemudian Allah mengatakan aku sudah tetapkan sholat sehari semalam 5 kali, sudah ditetapkan besok terjadi lagi. Itu tidak mungkin ya. Maka pendapat yang benar bahwa Isra Mi'raj hanya terjadi berapa? Sekali. Baik. Masalah berikutnya, perlukah mengadakan perayaan Isra Mi'raj? Jawabannya ya tidak perlu. Ya, tidak perlu. Dari 2 sisi. Yang pertama dari tinjauan sejarah. Tadi sudah kita sampaikan bahwa Isra Mi'raj tidak diketahui kapan terjadinya, baik tanggalnya maupun bulannya. Pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab itu tidak ada dasarnya. Bahkan ini pendapat yang paling lemah di antara pendapat-pendapat yang ada. Yang kedua, tidak ada penukilan dari Nabi dan para sahabat, bahkan dari ulama-ulama salaf, bahwa mereka merayakan perayaan Isra Mi'raj ini. Andaikan itu baik, tentu akan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Karena mereka adalah orang yang paling bersemangat dalam beribadah. Tidak ada yang lebih bersemangat dalam beribadah daripada Nabi dan para sahabat. Mereka lah teladan kita. Ya, kalau ada yang mengaku lebih bersemangat daripada Nabi dan para sahabat, berarti ini orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Tidak ada yang lebih bersemangat dalam beribadah daripada Nabi dan para sahabat. Islam ini telah sempurna. Tidak butuh bagi kita untuk menambah-nambahi lagi. Ya, cukuplah bagi kita apa yang terdapat di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak amalan-amalan sunnah yang belum kita praktekkan. Lebih-lebih sekarang kita menyongsong bulan Ramadan. Mari kita latih diri kita. Sejak sekarang kita persiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Senin Kemis, puasa Daud, sedekah, baca Quran. Supaya nanti ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa, sudah terlatih. Ya. Dahulu Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, fi sahihil mangkul suhlun an sakimihi. Dalam hadis-hadis yang sahih terdapat kesibukan ya untuk melakukan hal-hal yang tidak sahih. Artinya kita ini ngamalkan yang sahih saja udah sibuk, Pak. Enggak perlu ngamalkan yang nggak sahih. Ya, banyak orang malah seneng yang nggak sahih. Di bulan Rajab misalkan ngamalkan amalan-amalan yang nggak sahih. Puasa Rajab, sholat rogoib, padahal nggak sahih. Kenapa kita nggak mengamalkan yang sahih saja? Senin Kemis, ya, puasa Daud yang sudah benar-benar sahih. Kita kalau dikasih pilihan uang asli sama uang palsu, pasti milih yang asli. Kenapa dalam beragama malah pilih hadis yang palsu? Bukan hadis yang sahih. Ya, ini kan berarti ada yang salah dalam cara beragama. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, ya, hadis-hadis seputar Isra Mi'raj. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini panjang kalau diceritakan. Ya, tapi secara singkat bahwa suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, ya, beliau sebelum Isra Mi'raj itu dibelah dadanya dulu oleh Jibril, didatangi oleh Jibril, kemudian dibelah dadanya. Ya. Gimana Ustaz? Dulu belum ada operasi. Nah, ini makanya banyak peristiwa-peristiwa itu yang tidak masuk di akal. Ya, enggak masuk di akal, tapi wajib kita imani karena hadisnya sahih. Dibelah oleh Jibril, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam.
Ya, hatinya Nabi Muhammad SAW dicuci dengan air Zam-Zam agar bersih dari noda-noda. Kemudian setelah itu ditutup kembali. Sebagian sahabat pernah melihat bahwa masih ada bekas jahitannya, itu masih ada bekas pada dada Rasulullah SAW. Setelah pembelahan dada, kemudian ya dibawakan kepadanya seekor buruk. Buruk itu lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada bigol. Bigol itu peranakan antara kuda dengan keledai. Jadi binatang yang saat itu dijadikan sebagai apa? Sebagai alat transportasinya. Ini kalau sekarang mungkin mobil atau pesawat gitu ya. Zaman dulu kan transportasinya pakai keledai, bigol, unta dan sebagainya. Taib. Burak tersebut melangkahkan kakinya sejauh mata memandang, cepat sekali. Dan itu nggak mustahil. Orang manusia saja bisa bikin jet yang begitu cepat melesat. Itu manusia. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, nggak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang kerdil, yang lemah saja bisa bikin alat-alat modern yang begitu cepat zaman sekarang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dan Jibril menaiki buruk tersebut, sampailah di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Di Palestina. Ya, di Masjidil Aqsa. Beliau menambatkan buruknya di tempat para nabi menambatkan kendaraan mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tawakal itu perlu usaha. Tawakal itu perlu usaha. Sampai misalkan bawa mobil atau bawa sepeda motor, wah tawakal. Tapi harus usaha, dikunci dhisik. Nah itu baru. Jangan sampean bilang tawakal, tapi kuncinya dibiarin di situ. Dibuka lagi apa namanya? Ya, pintu mobilnya. Ya. Seakan-akan mengatakan silahkan siapa yang mau ngambil. Nah itu bukan tawakal. Yang namanya tawakal itu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tapi disertai dengan usaha. Jadi Rasulullah pun menambatkan, diikat buruknya itu. Taib. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masuk Masjidil Aqsa. Makanya ini Masjidil Aqsa ini masjid yang berbarokah ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa ziarah dan sholat di Masjidil Aqsa. Ini salah satu 3 masjid yang sangat bersejarah. Ya, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Yang kita dianjurkan untuk melakukan perjalanan ke 3 masjid ini. Kalau kita bisa, ya, kalau Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kan mudah ya. Orang kalau umroh atau haji itu insya Allah bisa ke Masjidil Haram dan bisa ke Masjid Nabawi. Tapi Masjidil Aqsa karena sekarang di bawah kekuasaan orang-orang Yahudi, ya, sehingga tidak mudah untuk ke sana. Ya. Taib. Setelah Rasulullah SAW masuk Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Setelah selesai, tiba-tiba Jibril bawa semangkok susu sama semangkok khomer. Ya, Rasulullah suruh milih susu ataukah milih khomer. Ternyata Rasulullah memilih susu. Jibril mengatakan, engkau telah memilih fitrah, kesucian. Kemudian Jibril menarik tangan Nabi Muhammad SAW dan membawanya naik ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang kelihatan sama kita. Ya, yang paling kelihatan dengan kita itu namanya langit dunia. Jibril berkata kepada penjaganya, berarti setiap langit itu punya penjaga dan punya pintu. Ada pintunya dan ada penjaganya.
Bukalah. Penjaga itu mengatakan, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Ya. Apakah sudah diutus? Kata Jibril, ya. Ya, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibuka, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan ada seorang yang sedang duduk. Di sebelah kanan dan kirinya ada bayangan sosok hitam. Jika dia menoleh ke kanan, dia tertawa. Jika dia menengok ke kiri, dia menangis. Ya. Kemudian dia berkata, selamat datang Nabi yang saleh dan putra yang saleh. Nabi yang baik dan putra yang baik. Karena Nabi SAW nggak tahu siapa dia bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa orang ini? Kalau dia menengok ke kanan, dia tertawa. Kalau dia menengok ke kiri, dia nangis. Tapi dia mengucapkan salam padaku. Jibril menjawab, ini adalah Nabi Adam alaihi salam, bapak kita semuanya. Ya, dia ketika menengok ke kanan, dia tertawa karena itu adalah anak cucu Adam yang masuk surga. Kalau dia menengok ke kiri, dia menangis karena itu adalah anak cucunya yang masuk neraka. Jadi sifat seorang bapak ya, kalau ada anak keturunannya yang masuk mendapatkan nikmat, dia akan bahagia. Tapi kalau ada yang sengsara, ya, maka dia menangis. Kemudian naik lagi. Ya. Bertemu di langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu di langit yang kedua. Kenapa di langit yang kedua? Karena dia nanti di akhir zaman akan turun ke dunia. Ya, kita beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam sekarang itu masih hidup. Ya, dia tidak mati dan tidak disalib. Dia hanya pindah ya ke langit dan nanti di akhir zaman akan turun untuk membunuh Dajjal. Di langit yang ketiga sama seperti tadi ya. Di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi dipertemukan dengan para nabi-nabi sebelumnya. Dan ini adalah hiburan bagi Nabi Muhammad. Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Karena kalau kita lihat dalam sejarah itu, Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi mengalami satu masa yang sangat menyedihkan. Yang dikenal dalam sejarah, kalau kita belajar sirah, itu ada sebuah tahun disebut dengan Amul Huzn. Tahun kesedihan. Kenapa tahun tersebut disebut tahun kesedihan? Karena Nabi saat itu ditinggal oleh istri tercintanya, Khadijah. Kemudian ditinggal mati oleh pamannya, Abu Thalib. Yang walaupun kafir, dia selalu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi sedih. Nah, setelah sedih tersebut, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ya, aku tahu kamu disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Kamu juga lagi sedih, ditinggal mati Khadijah, ditinggal mati oleh Abu Thalib. Ya, tapi sekarang ya, kami ingin menyenangkan dirimu. Kamu ketemu dengan para nabi, ya, orang-orang yang saleh, ketemu dengan para malaikat yang mendukungmu, yang mengucapkan selamat kepadamu, yang sangat menghormatimu, sehingga menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nabi ketemu dengan Nabi Ibrahim yang bersandar di Baitul Ma'mur, yang setiap harinya sekitar 70.000 malaikat memasukinya. Bila mereka keluar darinya, maka tidak akan masuk ya lagi selamanya.
Setelah itu beliau dibawa ke Sidratul Muntaha yang tak satu pun makhluk Allah dapat menerangkan keindahannya. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban sholat. Pertama kalinya diwajibkan sholat itu berapa? 50 kali sehari semalam. Bayangkan 50 kali sehari semalam. Setelah menerima kewajiban sholat 50 kali ini, Rasulullah turun. Pada langit yang ke-6, Nabi ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa yang Allah perintahkan kepada umatmu? 50 kali sholat sehari semalam. Nabi Musa kemudian menyarankan, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan. Jangan 50 kali. Berat itu. Aku sudah berpengalaman dengan Bani Israel. Mereka jauh lebih kuat daripada umatmu. Bani Israel aja nggak kuat kalau segitu. Apalagi umatmu. Loyo-loyo. Ternyata benar Nabi Musa ya. Sekarang yang tadinya 50 sudah dapat kortingan berapa? 45 loh. Ini aja masih banyak yang bolong-bolong. Sekarang 5 kali, yang tadinya 50 sekarang jadi 5 kali saja. Masih banyak yang meninggalkan sholat. Atau sholat cuma kadang-kadang. Kalau ada waktu luang baru sholat. Kadang bolong-bolong. Maghrib sama isya tok. Subuh enggak. Duhur enggak. Kadang koyok poso Daud. Sehari puasa, sehari sholat, sehari enggak. Nah, jadi setelah mondar-mandir antara Nabi Musa dengan Allah SWT, kemudian Allah menetapkan sholat itu menjadi 5 kali sehari semalam. Setelah mendapatkan kewajiban tersebut, Rasulullah SAW balik ke Mekah. Sebelum subuh sudah nyampe lagi ke Mekah. Cepat, Masya Allah. Bayangkan, cuma satu malam perjalanan Mekah ke Palestina, bahkan ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum subuh. Setelah subuh, Rasulullah ceritakan kepada orang kaumnya. Orang-orang kafir Quraisy nggak percaya. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq, mereka percaya. Walaupun nggak masuk di akal. Itu singkat cerita tentang Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ma'asyiral muslimin, di balik peristiwa Isra Mi'raj ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Kita sebutkan secara singkat saja ya. Pertama, hadis Isra Mi'raj ini sahih dengan kesepakatan para pakar. Walaupun nggak masuk di akal, kalau sudah ada hadis yang sahih, wajib bagi kita untuk apa? Percaya. Ini yang perlu kita tanamkan. Pokoknya kalau sudah ada dalil yang sahih, Quran, hadis, wajib bagi kita untuk mempercayainya. Walaupun akal kita belum nyampe. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi. Yang namanya mukjizat itu peristiwa yang luar biasa, yang nggak sembarangan orang bisa. Seperti misalkan mukjizatnya siapa? Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa hewan, misalkan. Itu nggak semua orang bisa berbicara. Mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam, misalkan, bisa menghidupkan yang mati. Mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam, yang tongkatnya bisa berubah menjadi ular.
Itu enggak sembarangan orang bisa. Itu namanya mukjizat, keluar biasaan. Kalau keluar biasaan terjadi pada bukan nabi, maka itu namanya karomah. Dan ini yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Karomah itu ada, asalkan dia orang yang beriman dan bertakwa. Ya, adapun orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, kalau dia memiliki keluar biasaan, maka itu namanya istidraj. Maka tidak semua orang punya keluar biasaan, itu berarti orang benar. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa berjalan di atas air, ada orang dibacok tapi nggak mati. Ya, belum tentu apa? Benar. Lihat dulu orangnya. Kalau dia adalah tukang sihir, dukun, yang biasa misalkan nyembah ke kuburan dan sebagainya, maka pastikan bahwa itu adalah istidraj dari setan. Ya, itu dari setan. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan hiburan bagi Nabi. Karena tadi seperti yang kami sampaikan, Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi apa? Mengalami masa-masa yang menyedihkan. Ya, kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hikmah atau pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, pentingnya tolong-menolong antara juru dakwah. Diambil dari mana? Tadi Nabi Musa ngasih saran kepada Nabi Muhammad, mintalah keringanan. Karena saya sudah punya pengalaman dengan Bani Israel, mereka enggak kuat kalau dikasih 50 kali sehari semalam. Yang kelima, hubungan erat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Ini punya hubungan yang sangat erat. Makanya tadi ada 3 masjid yang sangat bersejarah dan memiliki keutamaan khusus. Masjidil Haram, yang keutamaannya salah satunya, sekali sholat di Masjidil Haram, berapa keutamaannya? 100.000. Ya, kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi, berapa? 1000. Ya, demikian juga di Masjidil Aqsa memiliki keistimewaan. Yang keenam, lantang menyampaikan kebenaran. Ya, Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala kewajiban salat ini, beliau sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang akhirnya beliau dicela, dihujat, ya, dimusuhi, dibilangin macam-macam, tapi beliau nggak peduli. Ya, inilah pentingnya bagi kita untuk berdakwah dan sabar. Orang yang berdakwah harus sabar, harus kuat. Karena ada orang-orang yang nggak suka, orang-orang yang menentang, tapi kita harus sabar. Sampaikan kebenaran. Ya, kalau diterima alhamdulillah, nggak diterima ya nggak ada masalah, nggak perlu marah. Tugas kita hanya menyampaikan. Kemudian juga di antara ibrah dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pentingnya sholat. Sholat ini ya, ibadah yang sangat penting. Diwajibkan oleh Allah langsung di atas langit. Kewajiban-kewajiban yang lain itu di bumi. Sholat, puasa, zakat, haji, itu diwajibkan di bumi lewat perantara Jibril. Tapi khusus sholat langsung di langit tanpa perantara Jibril. Makanya kita harus rajin ya sholat 5 waktu. Jangan ditinggalkan selama Allah memberi nafas kepada kita. Ya, nah, jangan sampai kita merayakan Isra Mi'raj, ya, subuh ini malah kebablasan gak sholat. Nah, ini kan lucu malah. Taib. Di antara pelajaran penting juga adalah di antara pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj adalah akidah bahwa Allah itu di atas langit. Ya, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bersandarkan Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para ulama. Jadi Allah itu di atas langit. Bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana. Karena seandainya Allah itu ada di mana-mana, ngapain Isra Mi'raj? Nabi SAW nggak perlu di atas diangkat ke langit. Karena kan di mana-mana. Gitu.
Kenapa Allah SWT mengangkat nabinya di atas langit? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Makanya Allah angkat. Ya, kata Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi dalam hadis Mi'raj, terdapat dalil tentang ketinggian Allah ditinjau dari beberapa segi bagi orang yang mencermatinya. Bahkan sebagian ulama mengatakan fil Qur'ani alfu dalilin tadullu ala fauqiyatillahi jalla wa ala. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat 1000 dalil yang menunjukkan Allah di atas langitnya. Lebih-lebih ini juga sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia mengatakan Allah itu di atas langit. Buktinya setiap kali kita berdoa, kita mengangkat tangan. Tanyakan pada diri kita, tatkala kita berdoa, ya, kemana berjalannya hati kita? Ya, orang-orang awam pun ngerti masalah ini. Makanya mereka mengatakan kita pasrahkan saja kepada yang di atas. Ya, nggak ada yang mengatakan udahlah kita pasrahkan sama yang di mana-mana. Nggak ada. Karena semua fitrah manusia mengetahui bahwa Allah itu di atas langit. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang keajaiban peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.